back to our channel Dia and Firza. aku dia. Aku Firza. Kita kakak adik yang base-nya itu ada di Bandung. Betul. Dimana kita itu suka traveling, suka kulineran, suka masak, dan suka ngobrol-ngobrol. Nah kali ini kita kembali ke segmen apa tuh, Dek? Namanya live check-in. Live check-in. Jadi live check-in itu apa? Jadi live check-in itu kita ngobrol, mungkin podcast ya, ngobrol banyak hal tentang kehidupan, karir, percintaan mungkin gitu. Pokoknya ya sebenarnya sering kita bahas, tapi kita akan mencoba share kepada teman-teman semuanya. Betul, ya. karena selama ini tuh suka banyak obrolan yang basically tuh off the record gitu. Nah, kita Betul. ngerasa ini adalah media yang tepat untuk berbagi ke teman-teman semua. Nah, hari ini kita mau ngebahas apa nih, Dek? Hari ini kita akan ngebahas learning from 30s. Jadi aku 20s akan belajar dari 30s gitu. Kita akan mengulik. Pasti ini mereka yang nonton ini kayak, hah itu umurnya 30, kirain 17, Kak. Gitu. Aku yang 30. Soalnya sering tertukar ya kita. Ya, gitu sering tertukar. Jadi aku mau belajar dari umur 30 untuk yang sana si umur yang baru 25 ini. Dimana katanya 25 itu baru terbentuk kan kepalanya, Si otaknya otaknya. baru terbentuk. Jadi kita akan belajar banyak hal mungkin ya gitu. Mungkin aku akan masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran paling penting di umur 30, di umur 2, gimana ya bahasanya? Pelajaran paling penting di umur 25 gitu. Life lessons. Udah melewati nih 20 sampai 29 gitu ya. 29 gitu, udah masuk kepala 3. Udah melewati 20s gitu ya. Udah melewati 20s. Nah, apa nih yang harusnya kayaknya tuh kalau umur 20 tuh harusnya tuh melakukan ini deh gitu. Walaupun kata orang sebenarnya umur hanyalah angka ya, tapi kita tidak bisa memungkiri kalau sebenarnya angka itu adalah waktu yang sangat precious gak sih? Betul. Ya kan, yang tidak bisa diulang gitu ibaratnya. Terus maaf juga ya guys kalau misalnya agak ada suara-suara karena basically ini kita lagi ada di ITB. Betul. Dan ada yang latihan gitu karena besok itu ada pasar ITB. Pasar seni ITB. Seni ITB yang sudah 11 tahun. 2011 katanya terakhir. Nah, kita besok rencananya pengen datang juga dan mudah-mudahan kita bakal ngevlog juga. Oke, balik lagi. Apa tadi, jawab dulu tuh pertanyaannya sulit itu. Mungkin ini bukan tentang apa yang pelajaran apa yang didapat dari aku sih umur 30 ini, tapi juga nanti mungkin Firza bisa sharing juga gitu. Apa yang Firza pelajari selama dari 21 sampai 25 ini gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar karena maksudnya ini mungkin lebih kepada apa sih sebenarnya harus dilakuin anak-anak umur 20-an gitu karena anak-anak muda lah ya. Anak-anak muda karena sebenarnya aku ngerasain juga di umur 20-an tuh kita tuh banyak bingung, pasti banyak kayak there is so many questions that we ask to ourselves tapi sebenarnya tuh mungkin nggak terjawab juga. Kita karena bingung. Mungkin nggak ada certain guide gitu nggak sih? Mungkin Betul. ada kayak certain stigma kayak umur segini harus segini. Ada kayak milestone umur yang ditetapkan oleh society, tapi kan hidup tuh kita nggak tahu ya membawa kita kemana ya nggak sih? Betul. Dan menurut aku juga kenapa umur 20 dan 30 tuh mungkin banyak orang yang rasa sangat bingung karena sebenarnya itu adalah umur di mana kita itu jadi sebagai individu itu kita lepas tanpa sistem. Kenapa? Kayak misalnya kayak kalau kita karena kita tuh terbiasa dengan sistem misalnya dari TK, SD, Iya, SMP, ada certain guide year-nya kan. certain guide dan ada jelas gitu kayak misalnya sekolah tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Iya kan? Terus kayak for the first time pada saat kita kuliah tuh kita tuh sebagai manusia tuh diberi kebebasan untuk lo tuh you choose everything, kayak you decide everything yang benar-benar itu tuh bergantung sama diri lo. Jadi makanya kita tuh mungkin akan bingung kali ya gitu. Jadi mungkin karena itu menjadi kebingungan karena umur 20 itu adalah umur di mana seorang manusia itu for the first time masuk kepada fase hidup di mana nggak ada sistem yang ngatur mereka. Mereka tuh dikasih kebebasan. Ingat nggak dulu waktu kecil tuh kita kayak pengen gede, ternyata pas gede tuh kayak agak kaget bukan banget kok ya. Begini ya ternyata gitu. Wow gitu. Gitu kayak pengen balik lagi nih ternyata ke anak sekolah gitu betul. Sih. Itu mungkin ya. Nah, jadi mungkin pelajaran pertamanya adalah don't worry too much. Kenapa tuh don't worry too much? Karena harusnya kita worry itu
suatu Wajar. hal yang wajar dan bagus gak sih? Karena jadi kita lebih berhati-hati mungkin untuk melangkah. Sebenarnya don't worry too much itu kenapa menurut aku tuh penting untuk diingat anak 20-an, karena sebenarnya mostly apa yang kita takutin, ini mah pengalaman aku, itu nggak benar-benar terjadi juga guys, gitu. Jadi dan biasanya anak 20-an itu tuh dia takutnya banyak, worry-nya banyak, kayak what if gini, gimana ya kalau misalnya gue gini. Banyak bertanya-tanya kali ya. Iya, jadi karena saking banyak what if-nya, jadi nggak kemana-mana gitu sih. Jadi nggak berani aja ngelakuin sesuatu. Karena terbelenggu dengan pikirannya nggak sih, kayak overthinking meren ya Iya, bahasanya sekarang. overthinking, terus ya itu mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi juga gitu. Nah, pelajaran aku sebagai orang yang udah umur 30, semakin tua, nanti mungkin dia juga ngerasain, dia sekarang berapa? 25 berarti ya. Semakin nanti ada tua, semakin mendekati 30, bukan nggak semakin worry sih, tapi lebih kepada semakin ya udah dia dijalanin aja gitu. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan what if itu somehow pada saat kita makin tua tuh nggak terlalu penting karena beban hidupnya semakin besar. Jadi yang dipikirin tuh sebenarnya lebih besar aslinya. Iya gitu. Terus karena tadi ya mungkin kayak tanggungan hidup, pikiran, terus beban hidup itu semakin besar, jadinya tuh sama kita itu semakin tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Jadi prioritas waktu kita tuh lebih kayak udahlah ngajar hari ini aja tuh gue kagak cukup 24 jam gitu. Kurang gitu. Ngapain kita worry too much gitu sih. Dan kenapa don't worry too much itu penting? Karena tadi yang aku garis bawahi di awal, karena ternyata banyak hal yang kita takuti, yang kayak cuma ada di pikiran kita, itu somehow cuma ada di pikiran kita dan gak benar-benar terjadi. Contohnya apa tuh? Contoh mungkin kejadiannya apa? Aduh, apa ya? Contoh misalnya, jangan kejadian. Contoh misalnya gini, aku tuh dulu selalu takut kayaknya aku kalau makin tua gitu, katakanlah misalnya pada saat itu mungkin umur 26, 27 gitu. Kayaknya aku udah nggak bisa deh mulai sesuatu yang baru. Kayak aku ngerasa aku kayaknya udah terlalu tua deh untuk melakukan itu gitu. Kayak nggak pantas deh. Stigma masyarakat juga nggak sih? Iya, stigma masyarakat gitu. Terus kayak pada saat itu aku mikir kayak what if kalau misalnya aku tuh nggak sempat ngejar apa yang aku mau, sementara misalnya chapter hidup tuh mengharuskan aku misalnya nikah terus punya anak, dimana kan kalau nikah dan punya anak mungkin akan apa namanya tuh deh, fokusnya lebih ke iya keluarga. fokusnya ke keluarga gitu. Nah pertanyaan kayak gitu tuh, nah tapi ternyata kan life bring me to stage yang nggak seperti yang aku bayangkan. Ternyata di umur 30 aku masih bisa nih mencoba memulai hal baru podcast gitu kan. Terus misalnya ternyata pada saat aku kerja kerja jadi karyawan, aku tetap bisa melakukan apa yang aku mau. Jadi ternyata ketakutan itu tuh nggak benar-benar terjadi juga gitu. Itu mungkin yang pertama. Paham sih. Tapi mungkin aku agak real, tapi mungkin ini bukan 20s karena aku masih 20s, masih muda ya. Tapi mungkin pas aku dulu, mungkin kayaknya semakin naik usia tuh mungkin skala kekhawatirannya makin besar kali ya. Itu misalnya dulu aku pas baru masuk kuliah itu kayak worry banget nih menjalani kehidupan kuliah pas mau dari SMA ke kuliah tuh kayak, duh gimana ya nih menjalani kuliah gitu, kayaknya kayak tuh bombastis gitu. Soalnya kayak ngeliat aku tuh kayak susah, belum skripsi segala macam. Pagi part skripsi itu maksudnya part yang paling banyak anak mahasiswa tuh overthinking gitu kan. Tapi ternyata setelah dan dilewati, ya itu tuh cuma jadi kekhawatiran yang tidak berdasar gitu loh. Maksudnya ya udah kita jalani dan ternyata bisa kok melewatinya, dan bahkan saya melewatinya 2 kali gitu, ternyata bisa aja gitu. Iya mungkin, nah itu mungkin another contoh ya, aku tadi mungkin agak kejauhan ya, tapi ya itu contohnya kayak skripsi, ngerjain tesis gitu. Kita tuh dulu zaman kuliah tuh pasti kayak, aduh kayaknya nggak akan mungkin deh nih ngerjain skripsi, nggak akan mungkin selesai, kayak Nggak pasti mungkin banyak ketakutan. sidang Iya, gitu. meskipun ada GERD-nya terlewati juga gitu kan. Don't worry too much. Terus apa lagi contohnya, Dek? Apa ya contohnya?
Enggak ada sih aku. Mungkin yang Gak ada terhalat sih itu. aku hidup Maksudnya, katanya tanpa worry guys. enggak ada worry, cuman kayaknya yang mungkin terhalat di pikiranku itu kali ya gitu. Oke, itu pelajaran pertama ya guys. Don't worry too much, karena worry itu mungkin nggak hanya terbelenggu di pikiran kita, sebenarnya mungkin nggak terjadi. Yang kedua nih apa nih? Kita udah biasa guys, podcaster newbie. Yang kedua itu ini explore so many things, so many new things. Apa tuh contohnya? Maksudnya Maksudnya dulu. Jadi gini, kan apa ya? Aduh aku gimana? Mungkin ini bisa jadi such a controversial statement, nggak kontroversial juga sih maksudnya. Mungkin agak sedikit berbeda sama apa yang mungkin society sering bilang gitu kan. Society itu bilang misalnya kayak dari kuliah, habis kuliah kerja terus nikah, atau dari kuliah S2 kerja nikah, punya anak gitu. Template itu kayak gitu. Tapi ternyata tuh hidup tuh nggak selamanya ngasih kita kayak gitu gitu. Kayak contohnya misalnya nih ya guys, aku tuh dari dulu pengen banget nikah muda. Anyway, aku pengen banget nikah in such a young age, kayak pas sekarang dipikir-pikir udah gila kali gue gitu. Aku tuh pengen banget nikah di umur 24, tapi ternyata life brings me to the stage yang nggak kayak gitu. Ternyata 24 tuh sebenarnya baru memulai hidup. Iya, ternyata di umur 24 udah mulai hidup. Nah, kenapa menurut aku tuh explore new things itu penting banget? Karena sebenarnya balik lagi ya ke tadi yang aku omongin, bahwa kita tuh dari kecil sampai kita SMA itu ada sistem. Ya. Nah, dan somehow kalau misalnya kita tuh apa ya, mungkin misalnya kita tuh didampingi oleh orang tua atau dibesarkan sama orang tua yang misalnya udah cukup sibuk kerja, jadi mungkin mereka luput sama hal-hal bahwa mereka harus memberi exposure banyak hal terhadap anaknya gitu. Misalnya kalau contoh ya, kayak aku sama Firza itu maksudnya kita punya such a great and amazing parents, ayah dan ibu yang luar biasa, yang maksudnya sangat-sangat mendorong kita untuk agar akademisnya itu pinter gitu ya, Dek. Nah, tapi ayah dan ibu karena mungkin dulunya juga sibuk kerja, mereka juga luput untuk memberikan kita apa tuh namanya, Dek, exposure terhadap hal lain di dunia ini, misalnya di luar akademik music, ya, sports gitu. Hal-hal Benar. yang di luar akademik yang ternyata di dunia luar tuh hal yang kayak begitu tuh banyak loh gitu. Iya Jadi sih, betul. karena tadi ada sistemnya pada saat kita dari TK sampai SMA, terus mungkin orang tua yang mungkin luput akan mengenalkan anaknya pada banyak hal. Nah, menurut aku di umur 20 itu karena kita tuh udah di umur dimana kita tuh punya freedom tadi, sebagai human being tuh kita tuh harus niat untuk nyobain banyak hal. Iya, Menurut kita aku. ibaratnya kayak membayar masa kecil, meren. Iya mungkin itu juga, tapi untuk tahu sebenarnya kita tuh maunya apa Oh, sih? ya karena kalau misalnya kita nyoba, Iya. kita nggak tahu gitu Iya, kalau kita kan. nggak nyoba, kita nggak tahu, kita tuh sukanya apa sih gitu, apa yang kita tuh enjoy ngelakuinnya, apa yang mungkin kita tuh akan meskipun kita capek, tapi kita tetap happy ngerjainnya sampai seumur hidup. It's a related to kerjaan sebenarnya, karir gitu. Tapi itu sebenarnya ini nggak sih, long life journey gitu nggak sih, untuk menemukan apa yang sebenarnya kita tuh benar-benar into ke situ, ya nggak? Iya, betul. Tapi, nah ini sebenarnya poin aku selanjutnya. Kenapa tadi kan Adik bilang itu mungkin sebenarnya long life journey gitu kan. Sampai umur berapapun kita berhak untuk nyobain banyak hal. Aku setuju banget karena aku ngerasa mungkin aku sampai umur 60, 70 juga akan kayak gitu, akan jadi orang yang mau nyobain banyak hal. Tapi perlu diingat ketika kita udah menikah dan punya anak, bukan berarti suami dan anak itu penghalang, enggak, tapi kan maksudnya prioritasnya pasti akan berbeda ya, ya enggak? Iya, Kayak benar. prioritasnya tuh kita tuh udah harus ada fokusnya tuh dibagi gitu, fokusnya ke suami, ke anak, ke keluarga kecil kita, yang dimana itu pasti tanpa kita sadari mau nggak mau itu akan jadi batasan kita untuk apa ya, tidak mencoba banyak hal lebih banyak daripada pada saat kita single. Mungkin lebih kayak memasukkan suami dan istri ke pertimbangan kita melakukan sesuatu gitu ya. Maksudnya misalnya udah punya anak, punya istri, nggak mungkin dong tiba-tiba jadi diving ke samudra gitu bisa kan. aja sih. Iya bisa Bisa aja, aja, cuma kan pasti banyak pertimbangannya nggak sih? betul, iya betul gitu. Jadi pertimbangannya akan lebih banyak. Nah, yang dimana
jadinya pilihan-pilihan kita untuk mencoba banyak hal itu akan pasti jauh lebih sempit. Kayak sesimpel misalnya gini, kita punya waktu 24 jam nih seluruh orang di dunia. Tapi kalau ketika kita punya, karena aku sering banget dengar dari cita-cita teman-teman aku yang udah nikah, udah punya anak. Mereka tuh ngerasa 24 jam itu nggak cukup karena waktu mereka tuh harus dibagi dengan diri mereka, kerjaan, suami, anak, orang tua, temen. Nah, karena waktu-waktu itu dibagi, jadi mereka tuh nggak punya waktu untuk explore new things. Lagi udah nggak kepikiran. Jadi untuk waktu untuk diri sendirinya udah nggak ada. Betul. Nah, jadi ketika lagi umur 20-an dan kebetulan misalnya kalian single, maksudnya single tuh dalam artian belum punya keluarga, maksudnya belum nikah, I suggest you, makanya aku tuh selalu nyuruh dia tuh kayak try so many new things gitu, apapun gitu, kayak ya apa selagi aja. Positif ya kan? Iya, selagi positif. Misalnya kayak hobi baru, terus misalnya mau nyobain karir baru gitu. Nah ini mungkin kita bisa ngebahas di next episode tentang apa ya, tentang seseorang itu harus bekerja tunggal nggak sih gitu. Kalau dulu kan itu kayak gitu ya, iya, anggapannya. Nah kalau sekarang tuh aku ngelihatnya tuh spektrumnya tuh udah berbeda, di mana satu orang itu mungkin kerjanya bisa 5, 10 yang berbeda gitu. Dan itu juga sebenarnya alasan aku starting my business meskipun aku udah employee, udah karyawan gitu, dan tetap pula karyawannya. Dan ini tuh sebenarnya pertanyaan yang banyak banget ditanyain orang-orang gitu, kayak ngapain sih lo kan udah pegawai tapi kenapa lo masih ngambil resiko dan capek-capek bisnis gitu. Karena sebenarnya aku pengen tahu gitu, kayak jadi tuh aku tuh dari dulu tuh ngeliat orang bisnis tuh kayaknya enak ya gitu, punya flexible time ngeliatnya gitu, kayak oh bisa kemana sementara bisnis running. Nah, daripada aku bertanya dan tadi menjalani ya. don't worry gitu, kayak don't worry kayak what if gitu, nanya-nanya gitu, ya udah aku jalanin aja, aku cobain. Karena toh pada akhirnya apa sih yang dibayar, amit-amit misalnya katakanlah kita starting new business gagal. Ya udah, hal yang dibayar adalah kegagalan itu sendiri. Dan nah ini sebenarnya relate ke hal ketiga yang pengen aku bahas, yaitu berani ambil resiko. Tapi sebenarnya ketika once kita gagal, justru itu jadi poin learningnya nggak sih? Betul. Jadinya betul. Bisa mengambil hikmahnya gitu. Betul, ya kan? betul. Nah, dan itu nanti mungkin ada bisa tambahin ya, bahwa 20 itu adalah waktunya kita belajar banyak. Nanti Firza jelasin ya itu. Tadi balik lagi ada ya. Tadi apa sih? Take a risk. Apa namanya? Mencoba banyak hal dan take a risk. Kenapa ini menurut aku saling terkait nih, Dek? Karena beranilah ambil resiko di saat umur kita muda. Kenapa? Karena tadi kalaupun gagal, kita itu membayar kegagalan itu untuk diri kita sendiri. Kita nggak perlu nyeret suami, anak. Ya jatuh ke jurang sendiri. Iya, ya udah, bahasa kasarnya ya udahlah, sakit mah sakit sendiri, nggak nyusahin orang gitu. Kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Apalagi orang-orang yang misalnya punya privilege, kayak misalnya nggak jadi sandwich generation misalnya. Jadi dia cuman gajinya emang untuk diri dia sendiri gitu. Nah itu tuh privilege yang menurut aku tuh sangat besar gitu, untuk trying so many things, nyobain banyak hal, ambil resiko dan gagal, karena pasti gagal guys. pasti gagal. Kalau kita ada part gagalnya, dan nggak apa-apa justru, karena tadi kita nggak punya apa ya, bahasa bukan tanggungan ya, nggak punya tanggung jawab di mana kita keputusan-keputusan hidup kita tuh berdampak untuk mereka. Karena kalau misalnya kita udah punya suami, punya anak, mungkin banyak keputusan hidup kita tuh yang kita tuh harus mempertimbangkan mereka. Iya nggak sih? Nggak boleh egois gitu. Gitu. Nah mungkin aku udah 3 nih sekarang. Dari ada tanggapan dulu nggak? Misalnya ada yang pengen tanyain dulu nggak? Yang ini tadi sih, apa tadi? Yang tuenis. Tapi menurut aku memang bener sih, maksudnya kayak ketika aku bukan lebih seenaknya sih, cuman lebih kayak nggak mempertimbangkan banyak hal gitu. Tapi maksudnya tetap harus ngeliat ya apa yang dicoba, jangan coba yang aneh gitu. Jadinya ketika umur 20-an itu masih nyoba hal baru, apalagi misalnya masih di provide gitu sama orang tua, itu jadi suatu privilege yang besar sih menurut aku gitu. Karena kayak
peluangnya masih ada. Makanya aku kayak suka mes juga sama yang kayak umur muda udah ke mana, ke Inggris, kemana exchange, kemana, misalnya orang tuanya provide. Itu menurut aku adalah orang yang privilege, orang yang berprivilege dan menggunakan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Karena kan kadang ada yang salty kayak, iyalah lo mah privilege, tapi ketika privilege itu digunakan dengan yang salah juga akan jadi apa-apa gitu. Betul. Atau dibiarin aja jadinya akan sia-sia juga gitu. Jadi memang menurut aku memang harus umur 20 tuh memang menyebab banyak hal sih. Jadi kayak ya bahasa kasarnya ya cobain aja, maksudnya ya itu gagal apa sih, paling ya udah gagal mah tinggal ngulang lagi gitu. Dan nggak merugikan banyak orang gitu sih. Sebenarnya untuk mencoba banyak hal tuh kayaknya harus dipegang ya, soalnya termsnya banyak ya, maksudnya nggak cuma soal karir, apa misalnya soal hal hobi juga. Misalnya dulu pas kecil nggak bisa renang, tiba-tiba mau belajar renang gitu, pas udah gede ya nggak apa-apa. Misalnya aku pas udah umur segini baru pengen bisa belajar Mandarin ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita ya mulai aja dulu gitu kan. Atau misalnya kayak teman-teman mungkin suka lihat ada orang anak-anak muda yang sekarang tuh trennya suka naik gunung, hiking. Nah, hal-hal yang kayak gitu guys. Jadi kayak tapi maksudnya segala sesuatu penuh pertimbangan ya. Misalnya latihan dulu sebelum hiking, perlengkapannya lengkap, terus sama tour juga yang aman kayak gitu, atau sama teman yang udah berpengalaman. Karena tadi kalau kita udah nikah, atau kayak aku aja umur 30 tuh aku tuh pengen nyesel guys, salah satu penyesalan tuh kayak aku tuh nggak cukup hiking banyak gunung. Dulu tuh suka traveling beberapa kali hiking tapi nggak banyak gunung gitu. Kayak aku tuh pengen banget hiking Gunung Rinjani by the way, karena nama kita di belakangnya ada Rinjani. Tapi tuh somehow aku ngerasa umur 30 tuh aku belum punya anak dan suami ya, harusnya bisa lebih bebas. Tapi kayak misalnya aku udah kerja, cuti susah, kesehatan juga nggak sih? Terus kesehatan, terus kayak misalnya ya umur nggak bohong, makin tua tuh makin capek, gampang capek kayak gitu-gitu. Jadi mumpung masih muda, masih energi, memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif gitu. Kayak misalnya aku tuh penyesalan lain nih misalnya dek, kayak kenapa ya nggak dari dulu tuh nekunin satu olahraga gitu. Benar-benar. Iya nggak, karena ya di saat muda tuh kita tuh keinginannya banyak dan energinya banyak. Makin tua tuh energi tuh makin kecil, makin kecil gitu. Jadi kayak meskipun kita mau tapi badan kitanya nggak bisa gitu. Itu sih. Nah, apa nih dek? Kalau dari adek apa? Apa yang harus dipelajari, yang dilakukan oleh teman-teman 20s? Dari aku adalah selain apa tadi, nggak bukan takut, mau nyoba banyak hal, adalah kita jangan takut gagal. Yang tadi aku udah mention kayak ya pasti, maksudnya apapun yang kita coba itu pasti akan berani ada gagalnya. Salah mungkin ya. Iya, iya benar. Berani salah, mau ya nggak apa-apa untuk gagal gitu. Karena memang apapun itu yang kita lakukan pasti ada part gagalnya gitu ya. Dan tadi ya, justru ketika gagal itu sebenarnya jadi learning point-nya gede banget. Benar. Ada banyak hal yang kita pelajari pasti dari kegagalan itu. Iya, betul. Gitu. Misalnya apa ya, mungkin contoh singkatnya, misalnya kayak kita belajar renang gitu ya, tapi udah sebulan ya nggak bisa. Oh berarti kita udah punya apa nih ya, kita udah punya statement kayak, oh gue emang nggak bisa renang, oke deh gue nyoba yang lain aja deh, yang kira-kira apa, padel, tenis gitu misalnya. Jadi ketika kita udah nyoba tuh nggak ada lagi tuh rasa-rasa penasaran, rasa kayak gue bisa nggak ya ini, gue bisa nggak ini, gue bisa nggak ini. Dan jangan sampai nanti pas udah makin getting older ada penyesalan. Coba aja. Nah iya, kalau pas coba muda aja nyoba nyobain gitu. Nah contohnya ini, kita bikin ini juga sebenarnya kayak penasaran aja itu. Coba ya kita bikin ini, akan jadi apa akan gitu. jadi seperti apa. Maksudnya kita medianya. yang penting kita maksudnya mencoba dan berusaha berkonsistensi. Ketika kita nggak tahu ini gagal atau berhasil gitu ya. Iya, kalau gagal pun ya udah sih. Kalau gagal pun ya udah, penting kita berarti gue nggak cocok aja nih mungkin berkarir di sini, atau mencoba membangun karir di sini gitu. Memang nggak sih? Menurut aku sih gitu. Nah, menanggapi yang tadi adek bilang, berani gagal dan nggak apa-apa buat salah, itu juga yang pada akhirnya menggerakkan aku tuh untuk starting bisnis gitu. Mungkin teman-teman yang belum tahu,
aku dan Firza tuh punya agak unik sih sebenarnya. Kita kayak keluarga kita tuh nggak ada background bisnis. Keluarga ayah ibu dan keluarga besar tuh nggak ada yang backgroundnya bisnis. Terus kita tuh clueless banget, kita nggak tahu apa-apa banget. Kita juga background pendidikannya nggak ada bisnisnya sama sekali. Firza itu apa deh, S1-nya? Aku teknik industri. Oh, S2-nya bisnis, tapi karena sudah menjalani bisnis. Baru maksudnya, nah itu tadi tuh. Lanjut dulu. Oke. Dan aku itu S1-nya Public Administration, S2-nya Public Policy, kebijakan publik. Jadi sebenarnya kalau dari aku tuh sama sekali nggak ada background bisnis sama sekali gitu. Nah, apa tadi ada mau ngomong apa? Iya, nah tadi tuh kayak kenapa kita jangan takut mencoba banyak hal gitu ya. Kayak coba aja dulu karena kita nggak tahu sampai kita mencoba gitu kan kalau kata orang. Itu mungkin juga kayak kan aku S1-nya tuh teknik industri. Sebenarnya teknik industri tuh belajar banyak hal sih. Dia tuh bukan teknik tapi juga bukan manajemen, tapi kayak teknik dan manajemen, belajar manajemen juga. Oke. Nah, abis itu aku tuh nggak tahu tuh, maksudnya namanya dari anak SMA ya. Aku tuh nggak tahu, Pak. Sebenarnya aku teknik tuh industri tuh mau ngapain aku nggak tahu gitu. Mau karir in the end of the day-nya tuh mau apa nggak tahu. Tapi along the way di semester terakhir itu, kalau ngajakin bisnis kita mulai. Aduh, hujan guys. Terus mau pindah di mana? Oke, kita coba cari tempat pindah dulu ya guys. Ini kita pindah dulu karena tadi tiba-tiba hujan dan gelap juga. Nah, kita udah pindah kita ngemper deket tangga. Ini apa ya? Tadi ini apa? Tahun aku S1 itu Mbak dia ngajak bisnis kan. Nah, awalnya aku nggak mau tuh gitu karena ngerasa not my passion. Bener-bener harusnya coba aja dulu ya kan gitu. Terus habis itu the way ternyata aku suka sama prosesnya gitu. Di situ aku jadi menemukan hal-hal yang nggak terfikirkan sebenarnya dari dulu. Ya, mungkin fun fact-nya dulu aku hobi banget guys main HP. Aku kan dulu selalu dimarahin kayak suka main HP tuh, tapi maksudnya dia tuh apa ya, baca gitu. Jadi Firza tuh lagi. Jadi Firza tuh she likes reading so much, tapi reading on social media dari zaman dulu. Benar, dari zaman dulu aku suka main Twitter, suka mengamati tren-tren yang lucu gitu. Sampai aku suka ngikutin beberapa brand gitu yang menurut aku bagus, si campaign brand dan segala macamnya. Dulu aku ngerasanya cuma kayak dia suka menikmati konten doang. Terus ngelihatnya juga dia juga suka kena dimarahin tuh kayak kenapa nih main HP mu, apalagi misalnya pas masih SMA ya. Cuman suka dimarahin ibu. Dimarahin kayak main HP terus gitu. Biasa ibu gitu kan. HP terus ibu gitu. Kalau nonton ini Firza tuh dia baca HP terus gitu. Tapi ternyata dari aku suka banyak membaca informasi itu ternyata ada manfaatnya loh gitu. Ternyata aku sekarang tuh jadi lebih sensitif, lebih peka sama tren, behavior orang tuh jadi bisa cepet gitu nangkepnya. Jadi ternyata dari situ ternyata bisa diaplikasi ini ke bisnis kan. Karena kita kan kalau mau bikin apa-apa pasti mulai dari market gitu kan. Dan dari market berarti dari behavior segala macam. Nah, yang dimana diobserve bisa dari sosial media. Dan dari situ aku jadi tahu nih, oh ternyata aku tuh bukan cuma suka main handphone doang, ternyata aku juga bisa melakukan beyond that ternyata gitu. Nah, itu kan ketika aku sudah menjalani bisnis tadi gitu. Oke. Udah bisa menjalani bisnis tadi gitu. Nah, terus itu mungkin aku nggak akan karena aku pas saat itu aku tahu aku jadi suka bisnis, makanya aku decide untuk ambil S2 bisnis. FYI dulu aku tuh nggak mau banget guys ngambil S2. Iya lagi, benar. Itu perdebatan keluarga lah dulu saat aku mau S2 gitu. Jadi dalam diri aku juga berdebat kayak aku berdebat dengan bukan prinsip ya. Aku kayak gak mau dan ini cukup deh S1, aku gak suka belajar gitu. Tapi aku ada part kayak mungkin bukan gak suka belajar, tapi gak suka topiknya mungkin ya. Nah ternyata pas S2 kan seru. Iya seru sih, lumayan fun gitu.
Nah itu kan karena mau nyoba juga. Karena misalnya dari situ jadinya tahu kan apa yang nextnya ternyata kita tuh suka loh gitu, karena dari hasil mencoba tadi gitu. Jadi ternyata dari kita bisa mencoba itu, mau mencoba tadi dan nggak takut gagal, itu bisa membuka pintu-pintu yang ternyata kita tuh nggak sangka gitu sih, kalau nggak sadar gitu. Benar. Aku gitu. Karena nah itu, nih aku juga ada sedikit tring-tring ilham gitu ya deh. Kayak kita kan suka tahu ya kayak oh gue tahu kok gue tuh kenal sama diri gue tahu apa yang gue mau, gue tahu apa yang nggak gue mau. Tapi sebenarnya enggak loh. Benar. Iya, Gitu. betul. Sebenarnya kita tuh nggak benar-benar tahu kita tuh maunya apa, values hidup kita tuh apa yang pengen kita what values that we will bring sampai kita mati gitu tuh kita tuh itu tuh sebenarnya sebuah pencarian dan pencarian itu dapat kalau again kita mau nyoba banyak hal, kita mau ngulik banyak hal, kita mau kita mau niatin ke diri kita bahwa kita sedang mencari makna diri kita tuh siapa gitu lewat tadi nyoba banyak hal gitu. Jadi kalau kata pepatah ya, we don't know until we try. Itu bukan cuman klise quotes tapi memang benar gitu. Adanya gitu. Iya. Ya gitu. Nah terus apalagi ya? Iya, jadi dilihatnya tuh ini mungkin agak lebih deeper daripada persoalan mencoba banyak hal dan mau salah tadi, coba banyak hal beresiko mau salah tadi yang mungkin udah kita sebutin. Tapi perjalanan itu sebenarnya ini juga baru kepikiran ya. Sebenarnya menurut aku adalah the way atau tools yang harus kita pakai untuk kita tuh tahu kita tuh siapa. Kita tuh siapa, kita tuh bertanggung jawab kepada siapa. Iya, value yang kita pegang itu apa. Iya, value apa yang kita pegang itu apa yang mau kita lakukan, apa yang kita tidak mau, say no, say yes tuh terhadap sesuatu. Ya itu ketika kita sudah menjalani. Iya, udah menjalani gitu. Kayak ini balik lagi ya tadi yang mau salah dan lain-lain. Dan mau mencoba. Dan tadi kita kok tiba-tiba ngomongin balik itu lagi ya. Lupa. Oh. Ini aku tiba-tiba kepikiran ini. Dulu aku tuh suka ngeliat kayak misalnya gini, kayaknya orang kalau misalnya bikin bisnis tuh enak ya gitu. Aku tuh manis ya doang. Iya, kayaknya aku pokoknya pengen jadi entrepreneur gitu. Cobalah sama aku kan ya. Ternyata it's very hard, guys. Aku gimana bilangnya kayak nah, ini mungkin konteksnya biar teman-teman paham. Jadi aku tuh di umur berapa ya? Ya di umur 20-an aku tuh udah berkecimpung di 3 area yang berbeda. Satu pemerintahan which is pegawai yang sekarang ini di pemerintahan. Kedua di bidang akademik, itu pernah jadi asisten dosen, pernah jadi dosen di praktisi mengajar juga, pernah jadi researcher juga, pokoknya akademisi dan pernah dan juga jadi entrepreneur. Jadi ketiga hal yang berbeda ini tuh aku jalanin. Nah, setelah aku jalani itu deh, akhirnya aku tuh baru tahu mana yang mau aku lakukan sampai seumur hidup. Meskipun susah payah banget gitu. Gitu. Jadi kayak apa sih tadi tuh aku mau ngomong, oh ya, jadi kayak mana yang mau dijalani. Oke. Nah, akhirnya setelah mencoba 3 hal itu, akhirnya aku tahu mana area, mana pekerjaan yang mau aku lakukan sampai aku meninggal, meskipun itu susah. Gitu, meskipun aku capek. Values mana yang cocok ketika aku bekerja dimanapun. Dan sampai bahkan kayak gini, hal-hal sesimpel aku tuh mau kerja sama orang kayak apa, itu aku tahu akhirnya karena aku mencoba. Nah iya tadi kan kayak yang aku bilang, ketika kita mencoba itu ternyata akan membuka hal-hal yang lebih yang nggak kita kira sebelumnya nggak sih. Contohnya kayak karena tadi kau udah kerja di banyak tempat, kerja banyak orang, jadi kau tahu nih, oh kayaknya orang ini cocok deh kerja sama gue, orang ini kayaknya nggak cocok deh. Nah jadi nanti ketika in the future itu jadi akan lebih mempersempit ruang lingkaran, mempersempit waktu kita untuk mencoba dan menseleksi hal-hal yang harusnya bisa kita lakukan lebih early gitu nggak?
Iya, iya, Kan? iya, itu Menurutku betul. kalau misalnya in early 20s kita udah bisa mendefine itu ketika kita misalnya entah mau switch career, entah mau mungkin menjalin hubungan gitu ya. Pasti kita tuh udah bisa tuh ngedefine kayak, oh ini kayaknya nggak cocok deh gue Kayaknya berpasangan sama dia. kayak iya atau kayaknya nih orang gue nggak cocok deh temenan Hmm, atau gue nggak cocok deh setim sama ini orang iya. gitu. Atau misalnya, kayaknya pekerjaan ini gue nggak cocok deh karena mirip sama yang dulu gue nggak Karena values-nya mirip values-nya mirip gitu. sama yang dulu yang gagal Yang atau nggak gagal. enak dijalanin itu Iya nggak gitu. sih? Iya. Jadi nah iya itu Lebih kenapa efektif dan efisien betul jadinya. betul karena guys, nah ini mungkin masuk ke hal selanjutnya ya. Apa namanya tentang semakin jadi aku tuh belajar banget di umur 20-an itu adalah nggak usah takut dan nggak usah ngerasa aneh kalau we only have few friends. Hmm, ya. Dulu tuh salah satu ketakutan aku gitu. Aku tuh suka takut kayaknya aku takut aku kurang gaul deh gitu. Kurang ajar. Kurang culture, nggak punya banyak teman Hmm. gitu. Nah, tapi setelah dijalani kata Firza tadi, setelah mencoba banyak hal dan akhirnya tahu, bisa paham orang gimana, akhirnya tuh makin ke sini itu circle aku sebagai Semakin teman kecil. makin kecil, tapi jadi Makin kecil tapi berkualitas. berkualitas, kecil tapi erat banget relationship-nya kuat banget dan kecil tapi berdampak Hmm. bermakna kali ya gitu. Berdampak. Iya bermakna. Tapi mungkin lebih bukan ke tip lebih memahami orang, tapi point of view-nya lebih memahami diri sendiri nggak sih? Karena ketika Betul. kita itu kan kita jadi mengenal nih kita cocoknya apa, nggak cocoknya apa. Nah, Mm-mm. jadinya ya ketika ketemu sama orang ya jatuhnya lebih selektif mungkin ya. Tapi Betul. kan jadinya lebih long term, lebih berkualitas tuh Betul. hubungannya. Dan tadi karena tadi ya kita mau mencoba banyak hal dan jadinya mau belajar tentang hidup, tadi waktu yang bahasa kasarnya itu waktu kita tuh nggak banyak terbuang untuk misalnya making friends dengan orang yang salah Iya atau benar. mengambil kesempatan yang nggak seharusnya kita ambil, Iya. mengatakan yes kepada pekerjaan yang sebenarnya kita nggak cocok Hmm, hmm. atau having relationship dengan laki-laki yang sebenarnya nggak cocok sama kita Iya. gitu. Jadi waktunya akan jadi efektif banget dan bermanfaat banget Dan gitu kali lebih ya. ya tadi lebih berkualitas aja nggak sih? Betul, betul, betul. Oke. Terus tadi another point yang tadi aku tuh ingat Firza, ini sebenarnya tambahan. Firza tadi ngomongin tentang passion. Ini mungkin yang juga sering diobrolin sama anak-anak umur 20-an. Yang aku baru sadarin dan ini mungkin learning juga deh buat adik juga. Passion itu kan orang bilang kayak ini tuh bukan kerja, ini tuh nggak passion, gue nggak mau ngerjain itu. Kayaknya seolah-olah kita tuh tahu kayak seolah-olah passion itu given dari lahir. Kayak Firza tuh lahir sebagai seorang perempuan asal Dumai, passionnya adalah ini gitu. Kita tuh dulu aku tuh nganggapnya kayak gitu deh, kayak passion tuh adalah yang tumbuh dalam diri, yang dikasih sama Tuhan. Tapi ternyata passion itu adalah sesuatu yang kita build gitu. Nah, artinya proses pencarian diri kok jadinya lebih dalam ya proses pencarian diri terus kayak tadi trying so many things itu adalah untuk kita juga nge-build passion itu. Iya, sebenarnya untuk lebih mengenal diri kan jatuhnya. Gitu kayak ini mungkin jawaban juga buat Gen Z kan suka banyak di Twitter di TikTok di Instagram yang bilang Gen Z tuh kutu loncat gitu banyak isu yang kayak baru seminggu kerja tapi Udah pindah bilangnya udah lagi. pindah lagi karena ngerasa Bukan nggak passion. passion. Trust me guys, ini bukan maksudnya aku tuh sangat salut dengan Gen Z dan anyway tim aku tuh sebagian besar adalah Gen Z, Firza Gen Z, Mia Gen Z. Anak-anak Gen Z itu pinter-pinter, cepat nangkepnya, kreatif. Tapi mereka tuh mungkin karena mungkin lahirnya di dunia yang sudah ada teknologinya, jadi segala sesuatu sudah instan. Jadi tuh ibarat kata tuh kayak memutuskan sesuatu bahwa mendefinisikan sesuatu bahwa ini passion atau enggak tuh cepet banget. Padahal tadi balik lagi passion itu enggak instan dan passion itu is not given dan enggak ada langsung dalam diri kamu tapi passion itu harus kamu temui, harus kamu build dan harus kamu maintain. Oke. Berarti untuk misalnya kayak kita menemukan passion atau nggak di kerjaan ini nggak harus butuh
certain year dulu dong baru bisa nge-decide. Betul. Kayak misal ada tapi ini mungkin ngasih allowance berapa tahun gitu. Betul. Kayak misal nanti mungkin adik juga bisa ngasih contoh ya. Aku mau nanya balik. Kayak misalnya contoh di aku. Dari awal aku tahu bahwa aku tuh nggak mau berkarir di dunia pemerintahan. Aduh. Ini mungkin agak a little bit controversial. Terus aku akhirnya tes lah CPNS karena disuruh sebenarnya sama ayah sama ibu lolos. Aku tuh punya pilihan untuk nggak ngambil sebenarnya. Tapi aku ngambil sampai bahkan sekarang 4 tahun karena aku pengen tahu itu bener nggak sih nggak passion gue. Di awal gue bilang bahwa ini nggak passion tuh bener nggak sih? Dan ternyata setelah dijalanin 4 tahun benar nggak passion aku gitu. Jadi makanya kenapa akhirnya keseriusan aku dalam nge-build bisnis itu lebih serius di beberapa tahun terakhir ini karena aku pengen mengerjakan bisnis itu untuk seumur hidup aku ke depannya gitu. Jadi aku baru tahu karena aku udah ngejalaninnya. Kayak mungkin ada apa? Misalnya kayak yang dulu ada ngedefine ini tapi ternyata pas dijalanin enggak. Nggak tahu lagi, nggak ada kayaknya. Masa? Nggak ada apa coba? Nggak ada. Misalnya kayak ini, apa sih ada tuh dari dulu suka bilang aku tuh nggak suka mbak sama supply chain. Tapi bener pas dijalanin belajar kan emang nggak suka ternyata. Tapi aku nggak tahu nggak suka itu karena udah belajar. Oh. Gitu. Jadi pas belajar kayak tahu aja ini tuh emang not my type. Iya gitu. Kan artinya kan harus dijalanin dulu. Iya sih benar. Baru bisa define gue nggak suka nih, gue nggak bisa gitu. Betul. Karena kadang tuh kita tuh mendefine gue nggak suka dan gue nggak bisa tuh bias sebelum kita nyoba. Iya. Iya nggak? Betul. Iya kan? Oke. Terakhir dari Ade apa? Terakhir mulai aja dulu. Asik. Itu sebenarnya mungkin conclusion dari semuanya. Podcast hari ini. Apa tuh gimana tuh Dek? Dari semua tadi tips tadi apa tadi? Yang pertama don't worry too much. Terus jangan takut gagal, jangan takut dan try so many things. Itu conclusionnya adalah mulai aja dulu karena dengan mulai aja dulu itu kita bisa bisa ngedefine diri kita siapa, kita orangnya seperti apa, kita bisa bekerja dengan orang seperti apa, lingkungan seperti apa, sistem seperti apa. Yang dimana nanti di masa depannya mungkin akan lebih efektif dan efisien, lebih nggak buang-buang waktu ya. Betul. Jadi ibaratnya gitu. Iya sih, mulai aja dulu. Jadi itu apa ya, literally kan yang tadi itu ibaratnya motivasi lah ya tadi point don't worry, terus kayak explore new things, terus apalagi lah tadi tuh kayak passion is not given but harus dicari, ditemukan, di build and di maintain. Terus apalagi tadi jangan takut gagal. Jangan takut gagal dan buat salah. Terus kayak apa making friends yang kecil itu nggak apa-apa gitu. Nah yang terakhir itu praktikalnya sebenarnya itu tadi, mulai aja dulu guys, karena semua pertanyaan yang kamu tanya itu nggak akan bisa terjawab kalau kamu tuh nggak jalan, kalau kamu nggak mulai. Ketakutan itu nggak akan bisa kita definisikan sebagai bener nggak sih ini yang gue takutkan kalau nggak dijalanin, kalau nggak dimulai. Itu mungkin ketakutan itu sebenarnya itu cuma ada di kepala kita doang nggak sih? Karena ketika dijalanin mungkin ya nggak seseram itu kok. Iya, dan anyway akan selalu ada jalan keluar sih. Benar. Cepat atau lambat akan ada jalan keluar. Iya gitu. Jadi ya mulai aja dulu tuh udah paling benar. Jadi buat teman-teman yang ngedengerin podcast kita dari awal sampai akhir, apapun yang kalian pengen lakuin di usia muda nih, di usia 20, kalian masih single misalnya, belum punya suami, anak, atau belum punya istri dan anak, dan pengen nyobain banyak hal tapi kalian ragu selama ini dan punya banyak pertanyaan di kepala kalian kayak gimana ya kalau gini, gimana ya kalau gini, gimana kalau misalnya orang ngomongin gue, gimana kalau misalnya gue jadi attention gitu, center of attention orang-orang, gimana kalau gagal. Anyway, trust me guys yang sudah melewati hal itu, banyak ketakutan itu yang sebenarnya nggak benar-benar terjadi dan cuma ada di kepala kita. So mulai aja dulu.
Betul. Itu udah jadi tagline banget. Kita tuh makanya kalau Itu teman-teman campaign apa ya? Ada kan campaign mulai aja dulu. dulu tuh ada kayak campaign ya. Tapi maksudnya aku sama Fiza tuh akhirnya jadi orang yang kayak gitu guys. Kayak misalnya, oh pengen apa, kita penasaran, udah mulai aja dulu. Sampai ayah sama ibu tuh suka bilang kita tuh nekat. Dan somehow tuh saking mulai aja dulu tuh kadang kita tuh mungkin kurang perhitungan. Benar. Tapi anyway itu jadi pelajaran lagi. Oh ternyata besok kalau mau mulai aja dulu tuh at least harus berpikir nih otaknya. Ada ngitung. Iya gitu. Gitu resiko lah gitu. Jangan babalada genteing gitu ya. Atau jangan berani-berani banget lah gitu. Kan jadinya belajar. Kalau nggak mulai aja dulu kan nggak tahu kalau itu salah. Betul. Bener nggak? Gitu. Jadi mulai aja dulu guys gitu. Kayak kalau gagal ya udah tinggal ya mulai lagi. Kita tuh selalu punya opsi untuk turn back, untuk balik atau untuk berhenti. Enggak sih? Benar. Gitu. Berarti conclusion hari ini adalah mulai aja dulu. Betul. Conclusionnya mulai aja dulu. Ya udah, terima kasih teman-teman yang udah nontonin dan ngedengerin podcast kita dari awal sampai akhir, dari kita di sana di tempat yang terang sampai sekarang lebih terang lagi. Maaf juga mungkin kondisinya nggak ideal karena tadi gelap, terus sekarang mungkin ada hujan, terus kalian mungkin ada kedengaran suara musik-musik dan drum-drum gitu. I'm so sorry. Mudah-mudahan kita besoknya bisa syutingnya bisa lebih siang dan lebih mendukung. Terima kasih dan semoga ini bermanfaat. Bye-bye. Mulai aja dulu. Bye-bye. See you on the next video. Bye-bye.